Gempa bumi Jawa 2006 adalah gempa bumi berkekuatan 7,7 pada skala magnitudo yang melanda Pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006, tepatnya pukul 15:19 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di Samudra Hindia, tepatnya di lepas pantai Jawa Barat, yang berjarak sekitar 225 km barat daya dari Kabupaten Pangandaran. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami setinggi 8 meter yang menghancurkan rumah di sekitar pesisir pantai selatan Jawa, yang menyebabkan korban jiwa setidaknya 668 jiwa. Peristiwa ini terjadi pada sore hari, di mana sebagian besar masyarakat sedang berlibur ke daerah pantai, sehingga menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Guncangan gempa bumi ini tidak menyebabkan dampak langsung karena intensitasnya yang sangat rendah. Banyak korban jiwa yang berjatuhan diakibatkan oleh gelombang tsunami karena guncangan hanya dirasakan dengan intensitas sedang di beberapa wilayah daratan dan bahkan lebih sedikit lagi di wilayah sekitaran pantai. Gelombang tsunami tersebut terjadi tanpa peringatan apapun, sehingga banyak korban jiwa berjatuhan akibat tsunami dikarenakan tidak tahu jika akan datang sebuah gelombang tsunami. Faktor lain menyebabkan tsunami ini tidak terdeteksi hingga terlambat. Meskipun peringatan tsunami telah dikeluarkan oleh Pusat Peringatan Dini Tsunami Pasifik dan Badan Meteorologi Jepang, namun tidak ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat yang berada di sekitaran pantai. Ketinggian gelombang tsunami diperkirakan mencapai 5-7 meter dan mengakibatkan korban jiwa lebih dari 600 orang. Namun tsunami tertinggi berada di Pulau Nusa Kambangan dengan ketinggian 10-21 meter yang berada tepat di sebelah timur pantai Pangandaran, di mana kerusakan dan korban jiwa sangat banyak. Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang penduduknya paling padat di dunia dan rentan terhadap bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi. Karena lokasinya di dekat Palung Sunda, batas lempeng konvergen tempat lempeng Indo-Australia menunjang ke bawah Indonesia. Palung Sunda yang berada di bagian selatan Jawa memanjang dari Selat Sunda di barat hingga ke Bali di timur. Konvergensi kerak samudra yang relatif tua terjadi dengan kecepatan 6 cm per tahun di bagian barat dan 4,9 cm per tahun di bagian timur, serta penurunan zona Benioff atau sudut kemiringan. Zona kegempaan yang membatasi lempengan yang bergerak ke bawah pada batas konvergen adalah sekitar 50 derajat dan meluas hingga kedalaman sekitar 600 km. Peristiwa pra-instrumental adalah peristiwa yang sangat besar pada tahun 1840, 1867, dan 1875, namun tidak seperti segmen barat laut Sumatera. Tidak ada gempa bumi megatrust yang terjadi di segmen bagian Pulau Jawa dalam kurun waktu 300 tahun. Guncangan gempa bumi ini dilaporkan oleh USGS atau Badan Survei Geologi Amerika Serikat. Menurut mereka, gempa dapat dirasakan oleh masyarakat di sebagian besar Pulau Jawa. Guncangan gempa bumi terkuat berada di pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah, seperti Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Cilacap berupa guncangan 4-5 dalam skala MMI. Kemudian 3-4 MMI di Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kebumen, Banten, Jakarta, Yogyakarta, dan skala 2-3 MMI di Jawa Timur. Di Jakarta, guncangan berlangsung selama lebih dari 1 menit dan membuat gedung-gedung tinggi bergoyang-goyang. Dengan memperhatikan lokasi epicentrum dan kedalaman hiposentrum gempa bumi, tampak bahwa gempa bumi ini terjadi di zona subduksi, dipicu pergerakan vertikal kerak bumi pada dua lempeng benua Indo-Australia dan Eurasia pada kedalaman kurang lebih 30 meter. Gempa bumi ini memicu tsunami yang menghantam desa-desa di pesisir selatan pantai Jawa Barat, di antaranya Cipatujah, Tasikmalaya, dan Pangandaran di Ciamis. Kemudian di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo.
serta Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta. BMKG telah menyatakan adanya kemungkinan tsunami lokal yang dapat mempengaruhi pesisir yang terletak tidak lebih dari 100 km dari pusat gempa, menandakan ketidakmungkinan tsunami skala besar seperti yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Meski begitu, India masih mengeluarkan peringatan tsunami untuk Kepulauan Andaman yang terletak di Teluk Benggala. Kepulauan ini menderita kerusakan parah akibat tsunami 26 Desember 2004. Peringatan juga dikeluarkan oleh pemerintah Australia untuk kawasan Australia Barat dan Pulau Natal. Sebuah tsunami setinggi 60 cm tercatat di alat pengukuran pasang surut Bureau of Meteorology di pulau itu. Namun menurut laporan tidak ada kerusakan akibat tsunami tersebut. Menurut warga, tsunami datang sekitar 15-20 menit setelah gempa bumi terjadi. Sebelum tsunami datang, warga melihat air laut surut hingga 2-3 kali. Hal ini mengagetkan masyarakat pesisir karena mereka umumnya tidak merasakan guncangan gempa yang sangat kuat. Seorang warga Pangalengan mengatakan bahwa gelombang tsunami datang ke arah pesisir dengan kecepatan 40 km per jam. Ia juga berkata bahwa tsunami itu berketinggian setidaknya 5 meter. Warga lain mengatakan puluhan nelayan basah kuyup karena gelombang besar itu. Sementara itu, warga Kebumen mendengar suara dentuman sebelum tsunami terjadi. Hasil penelitian mengungkapkan tinggi tsunami lebih dari 4,8 meter dengan jarak luncur ke daratan sekitar 500 meter. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana gempa bumi dan tsunami ini merenggut 668 korban jiwa, 65 hilang, dan 9.299 lainnya luka-luka. Sementara menurut BMKG, korban jiwa mencapai 665 orang. Di antaranya 9.275 luka-luka dan 65 hilang. Tersebar di 9 kabupaten dan 3 provinsi. Sebagian besar korban jiwa dan kerusakan merupakan akibat dari terjangan gelombang tsunami. Korban terbanyak berada di Kabupaten Pangandaran, yakni 413 orang. Disusul sebanyak 157 orang di Cilacap, 62 orang di Tasikmalaya, 15 orang di Kota Banjar, 10 orang di Kebumen, 3 orang di Gunung Kidul dan Bantul, serta 1 orang di Garut dan Banyumas. Korban hilang terbanyak berada di Kebumen, yakni 33 orang. Dilaporkan, tempat liburan pantai di Pangandaran mengalami rusak yang paling parah. Tim FKUGM dan RS Sarjito berangkat membantu penanggulangan bencana di daerah Pangandaran guna melakukan pelayanan kesehatan. Tim ini di bawah pimpinan Dr. Hendro Wartatmo yang sudah tidak asing lagi dalam hal bencana. Setelah ikut dalam bencana Aceh dan Bantul di Yogyakarta, kini tim membantu daerah Pangandaran. Tim ini bertugas membantu selama masa tanggap darurat dan membuka posko kesehatan di rumah kepala puskesmas. Tim melakukan pengobatan massal di pos kesehatan langsung ke masyarakat dengan mengunjungi rumah dan daerah setempat serta di tenda pengungsian. Sebelumnya, tim melakukan asesmen cepat ke masyarakat setempat di depan kantor kepala desa saat masyarakat banyak berkumpul. Dengan begitu, memudahkan tim dalam melakukan pengobatan langsung ke masyarakat yang masih menempati tempat tinggalnya. Keberangkatan tim ke Pangandaran membawa logistik medik dan non-medik seperti obat-obatan, alat-alat medis, infuset, dan lain-lain. Tim membantu puskesmas mulai dari inventarisasi obat-obatan sampai melakukan pencatatan medical record. Walaupun puskesmas saat itu tidak dapat digunakan, tapi tidak memupus semangat tim dalam melakukan bantuan, bahkan mencatat rekam medis di lantai dan bermejakan bantalan kursi di rumah kepala puskesmas. Akibat dari sapuan laut yang merusak daerah tersebut, maka tim juga bekerja sama dengan pihak TNI dari mulai pembersihan lingkungan sekitar. Semua dilakukan bersama-sama dengan TNI dan juga masyarakat setempat
guna melaksanakan upaya sanitasi lingkungan. Bahkan tim juga membantu dalam pengangkatan dan pengumpulan jenazah. Tim hanya membantu sebatas fast respon dan tidak sampai ke masa recovery, karena masih ada tim lainnya yang datang membantu ke daerah tersebut.